Nah, ini yang kita coba buka judul yang lain tadi ya. Kita masih di tentang kajian landasan teori ya. Jadi ini contoh judul yang lain. Tadi kan saya di sela-sela itu saya sampaikan bahwa masing-masing kampus punya pedoman penulisan skripsi yang menjadi menjadi ciri atau menjadi wewenang ya. Nah, jadi kalau yang di kampus kita, saya ulangi tadi, kalau penelitiannya lapangan itu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup ya. Atau coba saya lihatkan ya, saya bukakan di sini ya. Nah, ini sistematika skripsi yang lapangan ya. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data, 5 pembahasan, 6 penutup ya. Nah, ini tadi baik kualitatif maupun kuantitatif sama ya. Sama. Intinya ini lapangan ya. Nah, sedangkan yang kepustakaan itu beda nanti. Kepustakaan itu bedanya adalah landasan teori dan metode penelitian yang dalam penelitian lapangan itu diberikan bab tersendiri, bab 2 dan bab 3, maka ini jadi satu di bab pendahuluan. Nah, bab 2, bab 3 dan seterusnya itu diisi ya atau membahas sesuai dengan rumusan masalahnya. Ya, jadi kalau rumusan masalahnya di sini cenderung banyak, maka bab 2, bab 3, bab 4 ya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Ini bukan paparan data ini. Sebentar. Jadi ini saya hapus saja. Biasanya atau yang banyak ya, yang banyak itu adalah bab 2, bab 3, ini langsung kepada pembahasan, rumus sesuai dengan rumusan masalahnya ya. Kemudian ini bab 4 gitu tadi ya, 4 penutup. Atau kalau memang rumusan masalahnya banyak, maka dia bisa ditambahkan bab 4 itu pembahasan, kemudian bab 5 penutup gitu ya. Nah, jadi itu bedanya penelitian kepustakaan dengan lapangan ya. Nah, ini kan yang ada di kampus kita ya, tadi yang saya bilang. Nah, di kampus yang lain itu bisa berbeda. Jadi misalnya ini ya. Ini ternyata dia meskipun lapangan dia sampai 4 bab ya. 4 bab. Jadi bab metode penelitian dan teori dia di pendahuluan. Bab 2 itu data, bab 3 itu paparan data dan pembahasan atau hasil penelitian ya, temuan penelitian dan pembahasan. Nah, bab 4 penutup gitu ya. Nah, jadi ya itu masing-masing. Tadi yang di kampus lain ada yang 5 bab gitu ya. Nah, oke. Kita kembali ke pembicaraan, ke pokok bahasan yaitu apa yang kita tuliskan di landasan teori kan gitu ya. Kita tadi kan membahas tentang landasan teori. Nah, coba kita lihat ini landasan teorinya ya. Judulnya tadi kan apa ini? Problematika muhadasah ya. Nah, kita lihat di landasan teori yang dibahas apa saja ya. Ini ya muhadasah. Oh, ini tadi sudah berarti ya. Oh iya, ini sudah kita bahas tadi ya. Muhadasah, kemudian pembelajaran, kemudian problematika kalau nggak salah begitu ya. Problematika dan ini problematika gitu ya. Kemudian yang ini pembelajaran. Oke, kita cari yang lain ya. Ini bukan. Nah, ini. Ini judulnya apa tadi? Judulnya ini.
efektivitas pembelajaran dengan teknologi multimedia. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, maka variabelnya kan pembelajaran bahasa Arab gitu ya, dengan teknologi multimedia gitu ya. Coba kita lihat sekarang landasan teorinya yang dia paparkan apa saja ya. Oke, kita lihat di daftar isi. Nah, ini ya. Nah, ini ada kerangka teori lagi. Mestinya salah satunya ada di sini ya. Nah, pembelajaran bahasa Arab dan teknologi multimedia. Hanya dia tambahkan di sini efektivitas. Mungkin dia ingin juga bahas di sini tentang efektivitas itu apa ya. Ya, bisa juga itu ya. Bisa ya. Artinya bisa itu ya memang ini bisa saja yang tentang efektivitas tuh disendirikan boleh, atau mungkin dia jadi satu di sini, efektivitas sebenarnya bahasa. Cuman kalau ini dijadikan satu kan bisa saja dianggap atau dikhawatirkan terlalu pembahasannya banyak ya. Maksudnya banyak itu dia akan pengertian pembelajaran itu apa, pengertian bahasa Arab itu apa gitu kan. Nah, sehingga nanti di sini bisa jadi ada pengertian efektivitas itu apa, pengertian belajar itu apa gitu ya, sehingga lebih banyak ya, maka dia bikin sendiri. Nah, jadi kerangka teori itu begitu. Yang diisikan ya, itu adalah variabel yang ada di judul ya. Coba kita lihat satu lagi ini ya. Implementasi ice breaking ya. Nah, kalau kita lihat di sini implementasi ice breaking dalam PBA, maka judul variabelnya apa? Ice breaking dan PBA. Nah, coba kita lihat sekarang di daftar isinya ya. Bagian landasan teori dia paparkan apa saja. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ini ice breaking tadi kan ya. Ice breaking bab 2. Nah, ini kerangka teori ya. Kerangka teori tadi. Nah, ini. Dia cantumkan tentang konsep ice breaking. Yang kedua, ya sama ini ice breaking ya. Nah, kemudian boarding school. Nah, jadi dia malah nggak mencantumkan tentang BBA ya di sini. Ya. Nah, mungkin dia juga jadi penekanannya dia mungkin pada ice breaking dan boarding school yang dia inginkan di situ ya. Tapi ya boleh saja sih. Hanya saja seandainya dia cantumkan ice breaking dan PBA, ya nggak apa-apa, itu cukup, atau tambahkan boarding school juga boleh ya. Nah, kita coba lihat satu lagi ya, contoh landasan teori ya. Ini coba kita lihat. Ini tadi belum ya, pembelajaran kalam kelas unggulan ya. Sudah atau belum tadi ya? Sudah ya. Sudah nih kayaknya. Mungkin ini ya. Ini variasi soal evaluasi. Nah, ini pustaka ya. Karena dia datanya adalah soal-soal yang ada di RPP ya. Variasi soal istima ya. Variasi soal istima dalam RPP ya, tapi dia bahasa Jawa ya. Coba kita lihat daftar isinya. Daftar isi ya, ini ya. Nah, landasan teori ini. Tadi kan evaluasi tentang istima ya. Jadi ada tentang aspek istima, ada aspek mendengarkan, kemudian ini mendengarkan ya, kemudian ini evaluasi mendengarkan. Ya, saya kira
dua ya, memang dua hal ya, karena variabelnya dua tadi kan. Jadi variasi tentang evaluasi dan tentang istimak ya. Maka di sini ya memang dua aspek itu hanya ini aspek mendengar ya pada satu sub ya, sedangkan yang tiga ini aspek evaluasi yang dikaitkan dengan mendengar ya. Nah, jadi memang ya itu. Jadi kajian pustaka itu adalah pada aspek variabel yang harus dimunculkan, yang harus terus pada kajian teori atau landasan teori ya. Nah, kembali ke sistematika proposal ya, sistematika proposal. Nah, jadi kajian teori ini sudah atau landasan teori ya, landasan teori, kemudian hipotesis. Nah, hipotesis ini khusus pada penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif tidak perlu ya, tidak usah disebutkan. Kemudian metode penelitian. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan pada sesi tayangan berikutnya. Kemudian outline penelitian itu adalah daftar isi sementara skripsi, rancangan. Nah, rancangannya ya seperti yang tadi ya, yang beberapa saya tunjukkan. Jadi rancangan daftar isi ya, bukan daftar isi proposal, bukan. Ya, seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini lapangan maka seperti ini ya. Kemudian landasan teorinya ini apa? Harus disebutkan ini tentang apa ini ya. Ini juga tentang apa ya. Kemudian seperti ini bab 3-nya. Kemudian bab 4-nya saya kira sama seperti ini ya. Kemudian bab 5 pembahasan itu sub A atau sub B atau sub C seandainya ada 3, itu diisi sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Jadi kalau rumusan masalahnya misalnya bagaimana implementasi kalam dengan metode langsung, maka di sini dituliskan subjudul sesuai rumusan masalah yaitu implementasi metode langsung dalam kalam. Kemudian rumusan masalah kedua misalnya kelebihan dan kekurangan, maka di sini juga disebutkan kelebihan dan kekurangan implementasi metode langsung dalam kalam gitu ya. Nah, bab 6 penutup isinya kesimpulan dan saran gitu ya. Nah, seandainya kepustakaan ya seperti ini ya. Bab 2 itu diisi nanti di sini ya. Kalau tadi yang di kualitas lapangan kan landasan teori gitu ya. Ini tulisannya landasan teori. Kemudian ini metode penelitian gitu ya. Dan seterusnya. Maka di sini diisi sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian ya. Dan yaitu rumusan masalahnya. Ya. Nah, nanti coba kita berikan contoh lah ya. Nah, jadi ini diisi sesuai dengan rumusan masalah ya. Bab 2, bab 3, kalau ada bab 4 nanti kalau misalnya rumusan masalahnya banyak, dan yang terakhir penutup ya. Nah, begitu itu adalah outline ya. Itu rancangan daftar isi skripsi sementara. Nah, yang terakhir nanti dicantumkan daftar pustaka. Itu ada 2, 1 daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal, yang kedua daftar pustaka atau rujukan-rujukan yang akan digunakan sebagai referensi nanti dalam penyelesaian skripsinya. Ya, jadi itu nanti yang harus ada di ini sistematika proposal. Oke, itu saya kira untuk anatomi proposal, sistematika. Setelah ini akan